Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kude Channel. Dan di video kali ini, sesuai dengan judul, saya akan memberikan kalian video tutorial gimana caranya mengoverclock sebuah prosesor. Tapi bukan cuma prosesor aja, tapi juga ada RAM dan juga ada VGA card-nya. Nah, di video sebelumnya itu saya pernah mengoverclock sebuah prosesor, yaitu prosesor lawas yang 12 tahun yang lalu gitu loh cuy. Core 2 Quad sama Core 2 Duo gitu loh cuy. Jadi ya saya pengen overclock prosesor yang lainnya juga gitu loh. Nah, kebetulan PC RTX-nya tuh belum dikembaliin ke pemiliknya, yaitu PC RTX 2070 Super dari Zotac Gaming. Dan juga untuk prosesor yaitu prosesor Core i5 6600K. Ini seri K, jadi bisa di overclock. Dan untuk motherboardnya, saya menggunakan motherboard dari MSI, yaitu MSI Z270 Pro Gaming Carbon gitu. Nah, ini chipset high-end atau chipset tertingginya. Jadi motherboard yang saya gunakan ini support untuk overclocking. Namanya juga chipset seri high-end gitu kan. Jadi ya ini khusus untuk overclocking gitu loh cuy. Oke, untuk RAM-nya sendiri saya menggunakan RAM dari Gale Evo X2 RGB 2x8GB DDR4 3000 MHz. Jadi saya naikin ke 3200 MHz. Dan itu menggunakan profile XMP. Jadi ya untuk overclock RAM mah sebenarnya udah gampang sih cuy. Jadi komponen-komponen sekarang tuh untuk overclock itu sebenarnya udah gampang-gampang untuk kita pemula ini. Karena ini prosesor 5 tahun yang lalu, jadi kan ya sebenarnya udah banyak juga tutorialnya gitu. Oke, jadi di video kali ini tuh saya menggunakan cooler dari Deepcool, yaitu Deepcool GameX 400S. Karena memang kalau misalkan kita mengoverclock sebuah prosesor, kita tuh butuh pendingin yang mumpuni gitu loh cuy. Karena kalau misalkan kita mengoverclock sebuah prosesor, suhunya itu bakal meningkat gitu loh, bakal naik suhunya tuh. Dan untuk penggunaan dayanya juga bakal naik. Tapi ada juga dong benefitnya kalau misalkan kita mengoverclock sebuah prosesor. Bukan cuma prosesor, RAM sama VGA card-nya juga bakal naik performanya gitu loh cuy. Nah, kalau misalkan kalian tuh baru ngerakit PC atau baru kelar nih ngerakit PC dan install ulang, sebenarnya komputer kalian tuh belum 100% powerful. Jadi caranya meningkatkan sebuah komputer ya dengan cara mengoverclock supaya performanya naik gitu loh cuy. Nah, karena memang ini kan PC baru tayang kemarin, dan kalau misalkan kalian belum nonton, ditonton, dan itu ada video benchmarknya juga. Jadi ya untuk video benchmark setelah dan sebelum di overclock, kalian nonton aja di video rakit PC menggunakan Zotac RTX 2070 Super gitu kan. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya gimana caranya mengoverclock sebuah prosesor, RAM, dan juga VGA card-nya. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah merestart komputernya dan kita masuk ke menu BIOS. Kalau misalkan komputer kalian dalam keadaan mati ya dihidupin, terus kita masuk ke menu BIOS-nya gitu loh. Dan untuk masuk BIOS kayaknya nggak perlu diajarin lagi ya, karena memang ini kan bukan tutorial dasar gitu kan dalam overclocking gitu kan. Karena memang di sebelumnya itu saya pernah bikin juga video tutorialnya gitu kan. Jadi ya harusnya kalian udah paham gimana caranya memasuki menu BIOS gitu kan. Wih, agak apa tuh man? Oke bre, jadi udah masuk ke menu BIOS ya. Dan kalian bisa lihat di sini untuk CPU speednya itu 3,5 GHz karena memang ini speed bawaan prosesornya gitu. Dan untuk DDR speednya atau RAM speednya itu 2133 MHz. Ini adalah speed bawaan kalau misalkan kita baru aja masang RAM-nya ke motherboard gitu loh. Padahal ya speed RAM yang saya gunakan ini udah 3000 MHz gitu. Kenapa ini cuma 2133? Karena memang belum disetting cuy gitu kan. Selanjutnya kita masuk ke menu OC atau overclocking. Ini udah masuk ke menu overclocking. Yang kalian ubah cuma satu aja cuy, yaitu CPU rationya. Kita ubah dari auto menjadi 46 atau 4600 MHz. Klik enter. Ya, ini kita udah ngoverclock sebuah prosesor dari 3,5 ke 4,6 ya. Terus selanjutnya yang kalian ubah adalah RAM-nya. Jadi kita udah dikasih yang namanya profile XMP. Kita enable dulu profile XMP-nya dan otomatis akan mendapatkan di 3000 MHz gitu. Karena memang untuk speed bawaan RAM-nya itu 3000 MHz. Tapi saya mau naikin ke 3200 nih. Jadi kita masuk ke menu DRAM frekuensi, kita turun ke bawah sampai di 3200. Klik enter. Dan selanjutnya untuk memory try-it-nya ini kita juga set di 3200. Dan udah, kita udah mengoverclock RAM-nya dari 2133 menjadi 3200 MHz gitu loh. Selanjutnya kita turun ke bawah. Di sini ada yang namanya CPU core voltage. Ini penting banget karena memang kita kan overclock prosesor gitu kan. Kita naikin voltage-nya dari yang auto menjadi 1.35. Klik enter. 1,35 itu udah cukup lah untuk 4,6 GHz gitu kan menurut saya. Di bawah-bawah ini nggak perlu kalian ubah-ubah gitu kan. Ini udah cukup. Jadi yang diubah cuma CPU rationya, untuk DRAM frekuensinya sama profile XMP-nya di enable. Lalu untuk CPU core voltage-nya diubah menjadi 1,35 voltage. Udah selesai. Langkah selanjutnya kalian keluar dari menu BIOS, klik aja. Terus di sini ada peringatan tuh, kita klik yes aja karena memang kita kan mau mengubahnya gitu loh.
dan otomatis akan merestart. Kenceng banget nih bootingnya. Oke cuy, jadi kita udah masuk ke menu desktop ya. Berhasil gitu kita mau overclock prosesor dari 3,5 ke 4,6 GHz gitu kan. Karena memang ini udah saya gunakan selama kurang lebih 4 hari di komputernya. Jadi memang ini overclock yang paling stabil yang saya temukan gitu loh. Kalau misalkan ke 4,7 GHz itu udah saya coba untuk bermain game Apex itu keluar sendiri, untuk bermain game Far Cry 5 juga keluar sendiri. Jadi memang nggak kuat gitu kan. Ya memang paling stabil tuh di 4,6 GHz 1,35 voltage gitu loh cuy. Untuk KW monitor ini untuk maksimalnya itu di 4600 MHz ya. Dan selanjutnya untuk CPU Z juga sama, tadi 4600 MHz atau 4,6 GHz gitu. Dan kita bisa cek untuk speed memorinya apakah udah berubah. Di sini tertulis 1600 MHz untuk speed RAM-nya. Karena RAM kan DDR, artinya double dead rate. Jadi ini tuh dikali 2 aja cuy. Oke, untuk overclock VGA itu ada 2 cara ya. Pertama menggunakan software bawaan brand VGA card-nya. Yang kedua itu menggunakan MSI Afterburner. Kalian bisa download linknya ada di deskripsi. Nah untuk overclock VGA card-nya ini kan udah pastinya kita beda-beda gitu kan VGA card-nya gitu. Tapi saya punya saran buat kalian kalau misalkan kalian tuh baru pertama kali mengoverclock sebuah VGA card gitu. Yang pertama kalian install dulu software MSI Afterburner. Kalau misalkan udah diinstal, kalian buka pengaturan, lalu centang yang namanya unlock voltage control dan juga unlock voltage monitoring. Dan selanjutnya, ini kan perhitungan overclock VGA card kan beda sama prosesor gitu loh cuy. Jadi kita harus membuka kalkulator gitu loh. Untuk GPU clock-nya berapa dan untuk memory clock-nya berapa. Jadi untuk GPU clock-nya tuh di 1605 MHz dan untuk memory clock-nya di 7001 MHz. Caranya gimana? Karena memang ini tuh saya udah menemukan kalkulasinya untuk overclock VGA card ini. Jadi caranya kalian perhitungkan baik-baik nih kan. Jadi saya overclock tuh cuma 8% aja. Caranya kalian hitung memory clock-nya 7000 MHz dikali 8% sama dengan 560. Jadi kita menaikkan memory clock-nya 560. Klik aja, terus ketik 560 enter. Dan selanjutnya untuk GPU clock-nya, ini kan 1600 nih. Karena saya udah menemukan perhitungan yang tepat untuk VGA card ini. Jadi untuk GPU clock-nya itu saya cuma naikkan di 6% aja cuy. Jadi cara ngitungnya gimana? Caranya 1605 dikali 6% sama dengan 96,3. Jadi saya cuma kasih di 96 enter. Untuk power limitnya nggak usah dinaikin, untuk temperatur limitnya juga nggak usah dinaikin, jadi ya segini tuh udah cukup lah. Jadi kita cuma naikin core clock dan juga memory clock-nya aja. Dan kalian klik apply. Jadi peningkatannya ya menurut saya jauh ya. Cuma 8% tapi peningkatannya tuh berasa banget gitu loh cuy. Berapa persen pun kalau misalkan kita mau overclock sebuah VGA card, itu ada pengaruhnya gitu, ada perbedaannya gitu loh cuy. Oke bre, itu dia video tutorial gimana caranya mengoverclock sebuah prosesor, RAM, dan juga VGA card-nya. Jadi menurut kalian gimana? Ya sebenarnya dari 3,5 GHz ke 4,6 GHz itu peningkatan yang cukup jauh ya. Ya sebenarnya saya ke 4,7 bisa, tapi ya karena memang nih cooler belum sanggup atau nggak sanggup gitu kan ke 4,7 GHz. Jadi ya saya turunin ke 4,6 GHz gitu loh cuy. Ya supaya bisa dipakai daily atau sehari-hari gitu loh cuy. Oke, jadi itu dia videonya. Semoga kalian suka dengan video ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, tapi jangan di dislike. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.